Dalam kehidupan sosial, kita bakalan bertemu dengan beberapa orang yang mempunyai beragam karakter. Kita tahu nih, bahwa nggak semua orang itu baik. Ada banyak orang yang nggak suka ngelihat orang lain itu senang ataupun bahagia. Entah itu dari teman sendiri, teman kerja, teman dekat, sahabat, bahkan keluarga sendiri. Udah wajar banget sifat ini terjadi di manusia. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di benak pikiran mereka terhadap diri kita. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Mungkin topik ini sesuatu yang bisa dibilang cukup kompleks, tapi sangat relevan dalam kehidupan sosial untuk kita diskusikan secara bersama. Bagaimana kita bisa mengenali tanda seseorang sedang iri dengan kita. Nah, apa sih tanda-tanda itu? Mari kita mulai pembahasannya. Tanda yang pertama, perubahan ekspresi wajah. Ketika berhadapan dengan orang yang iri dengan kita, salah satu hal yang pertama kali bisa kita lihat adalah perubahan ekspresi wajah. Perubahan ekspresi wajah ini bisa kita perhatikan ketika seseorang tahu bahwa kita mencapai suatu kesuksesan atau keberhasilan. Biasanya pas ketemu dari raut wajah dan ekspresi itu kelihatan banget kalau mereka lagi iri sama kita. Salah satunya yang bisa kita lihat adalah ekspresi wajahnya terkesan nggak suka terhadap apa yang kita capai. Kalau kita lihat orang-orang yang tiba-tiba ekspresinya beda dari biasanya, kelihatan banget nih. Berarti kalau kita ngelihat perilaku itu di lingkungan kita, bisa jadi itu tanda pertama yang langsung bisa kita lihat kalau mereka itu iri dengan kita. Tanda yang kedua, komentar yang sinis, yang merendahkan. Udah wajar banget kalau kita cerita tentang berbagi kebahagiaan dan kesedihan, cerita tentang beberapa pencapaian yang kita raih, tapi sayangnya ada juga beberapa orang yang responnya nggak mendukung. Malah komentar sinis dan terlihat merendahkan. Itu yang kita terima. Misalnya, yaelah gitu doang, banyak juga orang lain yang lebih bisa, lebih hebat juga. Atau, udahlah kalau aku jadi kamu mah nggak perlu pamer. Nah, kalimat kayak ini nih, yang banding-bandingin pencapaian kita sama orang lain, juga malah bilang kita pamer, padahal kita lagi cerita doang. Nah, dari kalimat-kalimat itu tadi adalah contoh orang yang iri sama kita. Mungkin yang harus kita lakukan di sini yang paling penting adalah mengontrol emosi. Soalnya susah juga mau jelasin kayak gimana. Lebih baik diam dan ya udah akhirnya kita tahu nih bahwa orang itu ternyata iri sama kita. Tanda yang ketiga, kurangnya support. Nah, ini mungkin juga mudah dipahami sama teman-teman yang biasanya ngerasain perbedaan support antara teman kita yang lain dengan teman kita yang lagi iri sama kita. Ketika yang lain dengan senang hati, mendukung, bahkan memberi perhatian lebih terhadap sebuah keberhasilan yang kita raih, orang yang iri terhadap kita cenderung berkurang supportnya. Bahkan mereka merasa tersaingi karena adanya cerita keberhasilan yang kita capai. Ada juga nih tipe-tipe yang kedua, yaitu teman yang awalnya support banget dengan apa yang kita kerjakan. Nah, pas kita berhasil, dengan secara mengejutkan ketika kita cerita, mereka tuh udah gak excited lagi sama kita. Apa sih bentuknya? Mungkin mereka jadi juga gak sebegitu mendengarkan atau merespon. Mereka jadi banyak diam dan pokoknya kelihatan banget perbedaannya sama awal-awal waktu kita masih merintis. Dan sekian banyak hal tadi, tanda-tanda ini bisa kita temukan setelah kita cerita tentang keberhasilan kita. Tanda yang keempat, menyebarkan kabar yang negatif. Beberapa tanda sebelumnya bisa kita temukan langsung ketika kita bercerita, tapi kalau tanda yang ini beda lagi. Orang yang iri nggak bisa dipungkiri kalau mereka akan melakukan banyak hal untuk menjatuhkan kita. Salah satunya adalah dengan cara menyebarkan kabar yang negatif atau yang nggak sesuai fakta ke orang lain. Tanda yang satu ini baru bisa kita dapatkan setelah orang-orang yang terkena cerita palsu dengan orang yang iri tersebut. Akhirnya cerita itu sampai ke kita. Bisa dipastikan kalau kita akhirnya harus menerima cerita yang bukan sesuai dengan fakta. Itu tanda orang yang menceritakan hal tersebut benar-benar lagi iri sama kita. Tanda yang kelima, reaksi berlebihan terhadap kegagalan kita. Pernah nggak sih teman-teman pas lagi berproses sama tujuan kita, tapi pas kita gagal atau belum berhasil, ada seseorang yang dengan mudahnya ngomong sinis bilang kayak gini, kan aku tahu itu tuh pasti terjadi. Emang sih kalau kita pikir-pikir di dunia ini tuh orang-orang nggak semuanya itu bisa baik ke diri kita. Pas gagal aja masih ada sifatnya yang kayak gini. Jadi ini adalah tanda-tanda yang sebenarnya. Orang itu iri sama apa yang sedang kita kejar.
bukan tentang keberhasilan kita. Kan emang kita masih belum berhasil ya. Tapi dengan kita menunjukkan keseriusan mengejar itu semua, bisa jadi orang-orang pengganggu itu adalah orang yang iri karena keseriusan kita mengejar tujuan kita. Apa sih yang harus kita lakuin kalau di situasi kayak gini? Sebenarnya nggak ada sama sekali. Selain ya dirasain aja tuh hinaan dari orang tersebut. Sakit hati ya itu pasti. Tapi justru itu bakal jadi bahan bakar buat kita, buat membuktikan ke mereka bahwa mereka salah ngomong yang nggak baik kayak gitu. Bungkam mereka dan tetap lanjutin perjalanan kalian menuju impian kalian. Baik, itulah 5 tanda yang bisa kita lihat bahwa seseorang lagi iri dengan kita. Pada dasarnya dan kebanyakan enggak ada solusi yang pasti dan kita harus melakukan seperti apa. Karena kita tidak bisa mengontrol tindakan mereka terhadap kita. Yang bisa kita lakukan ya hanya bagaimana cara kita merespon tindakan tersebut untuk tetap terjaga emosional kita. Yang jelas tidak membalas perbuatan mereka dengan cara tetap diam dan didengerin aja itu udah lebih dari cukup. Demi menjaga kesehatan mental kita juga ke depannya agar tidak terpengaruh sikap negatif dari orang tersebut. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya cara ataupun tips yang bisa dibagikan untuk menghadapi orang yang iri dengan diri kalian? Jangan ragu untuk bagikan cerita atau tipsnya di kolom komentar ya. Semoga kita bisa belajar banyak dari pengalaman satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.